Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali memulai dan melanjutkan kajian rutin dari kajian kitab Sahih Muslim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Kita lanjutkan ya pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-106 ya. Itu bab yang berjudul Man ahaqqu bil imamah. Siapa yang berhak menjadi imam? Siapa yang berhak menjadi imam? Hadis yang ke-1527 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalathatan falyaummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka 3 orang maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam bagi mereka. Dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling aqra di antara mereka, aqra'uhum, yang paling aqra. Hadis selanjutnya yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, dan ini hadis yang paling masyhur dalam masalah ini atau bab ini. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Qala al-Ashad fi riwayatihi makana silman sinnan. Yaitu hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya suatu kaum yang menjadi imam di antara mereka adalah aqra'uhum li kitabillah. Yaitu aqra'uhum li kitabillah. Nanti kita jelaskan maksud dari aqra'. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Kalau seandainya mereka dalam bacaan sama, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan. Dan kalau seandainya mereka dalam pengetahuan tentang sunnah sama, maka
yang paling duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kalau seandainya mereka sama dalam hijrah, maka yang paling duluan masuk Islam. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, maka janganlah seorang laki-laki menjadi imam terhadap laki-laki yang lain dalam kekuasaannya atau wilayahnya. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni, dan tidaklah seorang duduk di rumahnya di atas tempat penghormatannya atau kursinya atau tikarnya kecuali dengan izinnya. Kemudian perawi hadis Al-Ashad mengatakan bahwasanya silman, kata-kata silman tadi yaitu masuk Islam, di riwayat yang lain disebutkan sinnan, yaitu yang paling tua. Hadis ini juga riwayat yang selanjutnya dari Abi Mas'ud, ya sama riwayatnya. Kemudian hadis Malik, kita baca dari Malik ibni Huwairith radhiyallahu taala anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailah. Kata Malik bin Huwairith, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami adalah para pemuda yang umurnya berdekatan. Maka kami tinggal bersama Rasulullah SAW selama 20 hari. Maka Rasulullah SAW rahiman rafiqan, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang sangat penyayang dan berlemah lembut. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana, dan beliau menyangka atau beliau memperkirakan bahwasanya kami sudah rindu kepada keluarga kami. Fasa'alna amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu. Kemudian beliau bertanya kepada kami, fasa'alana, ya, beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Kemudian kami beritahukan kepada beliau. Faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum, pulanglah kepada keluarga kalian. Kemudian dirikanlah di tengah-tengah mereka salat atau apa yang telah diajarkan kepada Nabi. Wa'allimuhum, dan ajarkan kepada mereka agama. Wa muruhum, dan suruhlah mereka dengan perintah-perintah syariat. Fa idza hadaratis shalah, kalau seandainya waktu salat sudah datang, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Tsumma liya'ummakum akbarukum, kemudian yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling besar di antara kalian, yaitu yang paling besar maksudnya umurnya, yang paling tua. Ini 3 riwayat, ya, yang disebutkan, dan sebenarnya ada riwayat yang lain tapi semuanya berdekatan riwayatnya. Yang pertama tadi riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan idza kanu thalatha falya'ummuhum ahaduhum atau falya'ummahum ahaduhum. Kata Nabi, kalau ada 3 orang di antara mereka, maka hendaknya salah seorang menjadi imam. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kepemimpinan itu suatu hal yang sangat penting. Kata Nabi, jika ada 3 orang, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam. Baik itu dalam salat, begitu juga dalam safar, dalam perjalanan, dalam hadis riwayat yang lain. Maka hadis ini tentunya dalam salat, ya. Nabi mengatakan kalau seandainya ada 3 orang di antara mereka, maka
hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam. Dan bukan berarti kalau dua orang tidak, ya. Wa haqqum bil imama aqra'uhum, kata Nabi, yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum. Sebagaimana juga dalam hadis Abdullah Abi Mas'ud Al-Ansari tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam di suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Itu orang yang paling aqra' terhadap kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Apa maksud dari aqra' di sini? Di sini kita bisa baca pertama berkata Imam Nawawi di sini bahwasanya aqra' di sini diartikan, makna pertama adalah aqra' artinya dengan makna zahirnya, yaitu yang paling bagus bacaannya, Al-Qur'annya. Bagus bacaannya. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kata Imam Nawawi. Kemudian adapun Imam Malik dan Syafi'i mengatakan al-afqah muqaddam 'alal aqra', yaitu orang yang faqih lebih diutamakan daripada aqra'. Di sini disebutkan, sebenarnya para ulama juga berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan aqra'. Jadi Imam Nawawi menyebutkan ada dua orang di sini, aqra' dan afqah. Aqra' artinya yang paling qari', afqah yang paling faqih, yang paling paham terhadap agama. Mazhab Syafi'i dan Imam Malik itu yang didahulukan adalah yang faqih. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad yang aqra', yang paling aqra' dalam Al-Qur'an. Apa maksud dalam aqra' di sini? Kalau zahir hadis, ya jelas di sini Nabi mengatakan aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra'. Di sini para ulama menjelaskan, ya aqra' diartikan yaitu orang yang paling bagus bacaannya. Itu pendapat. Yang kedua juga termasuk aqra' di sini yang paling banyak hafalannya. Jadi aqra' itu meliputi maknanya paling bagus bacaannya dari sisi tajwidnya. Kemudian yang paling banyak hafalannya. Ini termasuk aqra'. Sebagian ulama menjelaskan, kalau seandainya hadis ini di zaman Nabi tidak ada masalah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW orang yang paling bagus bacaannya, mereka adalah orang yang paling hafal Al-Quran dan paling faqih. Makanya Anas bin Malik menjelaskan, kunna, kata Anas, la nujawizu asyra ayatin ala ahdi Rasulillah SAW hatta nata'allama wa nahfadhaha wa na'mal biha, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kami tidak melewati, kata Anas bin Malik, di zaman Nabi 10 ayat kecuali kami pelajari ayat tersebut, kami hafalkan dan kami amalkan. Maka di zaman Nabi, seseorang yang dikatakan qari itu adalah dia bagus bacaannya, dia hafal dan dia paham. Itu di zaman Nabi. Maka aqra' di sini itu yang dimaksud di zaman Nabi, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra' dan termasuk di dalamnya adalah paham, ya. Makanya di zaman Nabi tadi disebutkan, di zaman Anas, ketika hadis ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena di zaman Nabi sahabat itu dia hafal, tidak hanya hafal tapi dia juga dia paham dan dia amalkan.
Ini aqra. Ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Aqra'uhum li kitabillah. Tapi setelah itu tentunya, setelah zaman sahabat tentunya berbeda. Ada orang yang dia hafal, bagus bacanya, tapi dia tidak faqih. Ada yang faqih, tapi tidak aqra, tidak bagus bacaannya atau tidak hafal. Inilah yang tadi disebutkan. Mana yang didahulukan? Tadi sudah kita sebutkan ya, perkataan Imam Nawawi bahwasanya mazhab Syafi'i dan Malik yang faqih didahulukan. Mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah tidak, yang qari, yang bacaannya bagus yang didahulukan. Para ulama yang lain menjelaskan ya, secara zahir hadis maka yang didahulukan adalah yang bagus bacaannya dan hafalannya banyak. Dan dia minimal mengetahui tentang fikih salat minimal. Jadi enggak mesti dia faqih dalam seluruh bab. Ya minimal dia faqih tentang bab salat. Ya. Makanya memang menjadi imam mestinya dia bagus bacaannya, dan ini mungkin ya karena sulit mungkin ya di zaman kita mencari orang yang benar-benar dia bagus bacaannya, hafalannya banyak, kemudian dia faqih juga. Itu terkumpul tiga hal ini cukup sulit. Dan ditambah lagi sebenarnya tidak hanya faqih tapi juga beramal, yaitu kata para ulama wara', orang yang bertakwa. Karena jadi imam itu jadi panutan. Karena ada juga orang yang hafal, orang yang bagus bacaannya, dia paham, berilmu tapi tidak beramal, atau dia tidak bisa jadi panutan. Hanya orang dia berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya Anas tadi mengatakan, kami tidak melewati 10 aja kecuali kami hafal, kami baca, kami pahami, kami amalkan, diamalkan. Maka oleh karena itu, ya wallahu alam di sini sebutkan para ulama, tentunya dalam hal ini secara zahir hadis, ya zahir hadis ini yang berhak menjadi imam adalah tentunya yang bacaannya bagus, ya bacaan bagus maksudnya dari sisi tajwidnya. Karena Allah SWT katakan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Kemudian hafalannya banyak, kemudian dia minimal paham tentang bab salat. Maka hendaknya yang menjadi imam itu dia minimal itu, dia paham tentang salat. Artinya kenapa? Kenapa harus disyaratkan itu? Karena kalau seandainya terjadi suatu hal dalam salat, mungkin dia lupa dan sebagainya. Kalau dia tidak paham salat, maka nanti bisa salatnya kacau ya. Dia enggak tahu, dia salah. Kemudian makmum mengancam subhanallah, dia bingung. Nah, imam jadi bingung, makmum jadi tambah bingung. Nah, ini ya minimal dia paham tentang apa? Bab salat. Ini minimal. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian faedah dari hadis ini juga keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Ini hadis faedah dari hadis ini. Bagaimana seorang yang dia mempelajari Al-Quran, membacanya, dia menghafalkan, kemudian mempelajari artinya, itu dia berhak menjadi imam, maju ke depan. Ini keutamaan apa? Al-Quran. Maka hendaknya kita ya sebagai seorang muslim ya bersemangat mempelajari Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, dan mempelajari makna dan tafsirnya, kemudian mengamalkannya tentunya. Ini keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya sama, ini orangnya sama, ada 2 orang sama, dia hafalannya bagus, bacaannya bagus, maka kata Nabi, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang sunnah Nabi SAW, itu paham tentang agama maksudnya. Kalau 2 orang sama dalam bacaan, dalam hafalan dan sebagainya, maka dilihat dari sisi pemahamannya tentang sunnah Nabi SAW. Kemudian kalau mereka sama dalam pengetahuan agama, dalam sunnah, maka fa'aqdamu hijratan, kata Nabi, yang paling duluan hijrah. Tentunya ini hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya kalau kita semua tinggal di negeri muslim bagaimana? Maka kalau mereka sama dalam hijrah,
Kata Nabi, fa'aqdamuhum silman, yang paling duluan masuk Islam. Oh, kalau kita semua sama lahirkan dalam keadaan muslim, maka riwayat yang lain tadi disebutkan fa'aqdamuhum sinnan, yang paling tua umurnya. Maka ini keutamaan juga mendahulukan orang yang lebih tua dari sisi umur. Karena Nabi SAW mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Maka mesti ya menghormati yang tua, dengan salah satunya adalah dengan mendahulukan dia menjadi imam kalau memang tadi sama semua, ya sama-sama Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, sama-sama muslim, sama-sama hijrah. Maka yang didahulukan jadi imam adalah yang paling tua dari si umur. Kemudian kata Nabi SAW, wala ya ummar rajul ar-rajula fi sultanihi. Maka janganlah seorang menjadi imam atas orang lain di wilayahnya, di kekuasaannya. Wilayah ini kata para ulama dibagi menjadi dua, wilayah secara umum dan khusus. Wilayah secara umum adalah, maksudnya adalah pemimpin secara umum, pemimpin negara misalnya presiden atau gubernur, wali kota dan sebagainya. Kalau dia datang maka dia berhak jadi imam, karena dia ini pemimpin secara umum. Ada pemimpin secara khusus yang dia ditunjuk, misalnya seorang di rumahnya, itu pemimpin secara khusus, wilayah khusus, maka dia jadi imam di rumahnya. Seorang ahlul bait, sahibul bait, dia berhak jadi imam. Maka tamu, walaupun tamu itu orang yang faqih, orang yang banyak hafalannya, dia tidak boleh maju saja. Yang berhak jadi imam adalah pemimpin, imam. Termasuk di sini, kalau misalnya datang pemimpin, maka dia berhak jadi imam. Atau termasuk yang khusus di sini juga, wilayah yang khusus adalah imam rawatib, artinya imam yang ditunjuk di masjid tertentu, ditunjuk jadi imam. Dia berhak jadi imam. Kecuali datang tadi imam yang umum, lebih tinggi daripada dia, misalnya datang gubernur, presiden, wali kota, maka dia berhak jadi imam di masjid tersebut, walaupun di bawahnya ada imam rawatib. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan seorang menjadi imam di wilayah orang lain, ya, kecuali dengan izinnya, nanti disebutkan di akhir, illa biizni, kecuali dengan diizinkan. Artinya kita bertamu ke rumah orang, maka yang berhak jadi imam adalah tuan rumah, kecuali tuan rumah mempersilakan kepada tamunya. Atau seorang ditunjuk jadi imam di suatu masjid, dia berhak jadi imam terus, kecuali dia mempersilakan kepada tamunya yang dia mungkin lebih faqih dan sebagainya, lebih bagus bacaannya, kemudian dia suruh dia ke depan, boleh. Kemudian kata Nabi, wala yaqun fi baitihi an la takrimatihi illa biizni. Ini juga adab dalam hal ini, dalam hadis ini ada adab bertamu. Ya, ini adab bertamu. Apa kata Nabi? Janganlah seorang duduk di rumah, di rumahnya, di rumah temannya tadi, ala takrimatihi, takrimatihi kata para ulama artinya adalah tikarnya, atau di zaman kita kursinya, di ruang tamunya dan sebagainya. Jangan dia duduk kecuali dengan izinnya. Jadi kita kalau bertamu masuk ke rumah orang, jangan duduk kecuali sudah dipersilahkan. Itu adabnya seperti itu. Bukan langsung dipersilakan masuk baru kita masuk. Jadi adab kita bertamu kan, assalamualaikum, disuruh masuk baru masuk, disuruh duduk baru duduk, enggak masuk langsung duduk, enggak. Kata Nabi, ya, janganlah seorang duduk di rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena sahibul bait yang punya rumah berhak, dia sultan di situ, dia penguasa di rumahnya. Maka seorang tidak boleh duduk atau masuk kecuali dengan izin yang punya rumah. Kemudian hadis yang terakhir tadi, hadis Malik bin Huwairits, faedahnya adalah bahwasanya Nabi SAW tadi, Malik bin Huwairits mengatakan, kami datang kepada Rasulullah SAW, kami ini syababah, ya.
para pemuda. Ini faedahnya adalah bahwasanya di zaman Nabi yang semangat belajar itu para pemuda. Mereka datang kepada Nabi, nginap di Masjid Nabawi 20 hari. Kata Malik bin Huwairits, 20 hari kami nginap. Maka ya keutamaan seorang menuntut ilmu, belajar ya. Mungkin dia mulazamah, datang kemana, ya, hadir dalam daurah dan sebagainya, meninggalkan keluarganya. Jadi disebutkan bahwasanya tapi Nabi SAW orang yang rahim, orang yang mengerti maksudnya. Paham bahwasanya ya ini para pemuda yang dia tinggalkan keluarganya. Keluarga di sini termasuk mereka sudah menikah. Nabi paham mereka mungkin sudah pingin pulang, ketemu anak istrinya dan sebagainya. Nabi paham. Maka Nabi bertanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Hendaknya kalian ajarkan apa yang sudah didapat dari Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaan seorang ketika dia belajar, dia pulang, maka dia mengajari anak istrinya apa yang dia dapatkan. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, kalau sudah waktu sholat maka azan salah seorang di antara anda dan menjadi imam akbarukum. Akbarukum artinya yang paling tua. Ya, yang paling tua. Karena mereka sama tadi 20 hari, sama-sama 20 hari nginap di tempat Nabi. Kemudian mereka syab, para pemuda, tapi mutaqaribah. Mutaqaribah artinya umurnya berdekatan. Tapi berdekatan mungkin ada selang umur setahun 2 tahun. Tapi Nabi mengatakan yang paling berhak jadi imam adalah yang paling tua di antara mereka. Oke, ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang lebih tua berhak untuk menjadi imam kalau memang mereka sama dalam hal bacaan Al-Qur'annya, dalam pengetahuan tentang sholatnya, dalam agamanya, dalam sunnah ya, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat ya, yaitu secara zahir hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yaitu aqra'uhum li kitabillah, yang paling qari, yang paling bagus bacaan dari sisi makhrajnya dan banyak hafalannya, dan tentunya yang paling sempurna yang paham yang dia baca dan mengamalkan apa yang dia baca ya. Wallahu taala alam. 6. Bagaimana sikap kita saat mau sholat berjamaah di masjid dan tiba-tiba yang maju sebagai imam apa ini? Kita sudah tahu apa ini ya? Al-Fatihahnya tidak benar, apakah tetap ikut sholat atau tidak? Kalau seandainya yang masjid itu ada 2 macam. Masjid yang ada imam tetapnya, ada yang tidak. Maka kalau imam di masjid yang ada imam tetapnya, maka imam tetap itu yang jadi imam. Tidak boleh orang lain jadi imam. Cuman permasalahan nanti siapa yang menunjuk imam tetap, dia yang bertanggung jawab. Bagaimana nanti ini yang ditanyakan tentang bacaannya. Kalau seandainya bacaannya salah, kesalahannya jali artinya kesalahan yang fatal, bisa merubah makna dan arti, maka tentunya yang berdosa yang menuju imam, ya pengurus masjid. Maka hendaknya pengurus masjid itu tidak asal tunjuk untuk jadi imam. Tidak hanya sekedar oh ini yang lebih tua, tidak. Kata Nabi bukan yang lebih tua yang pertama yang dilihat, yang paling aqra, yang paling bagus bacaannya. Makanya di zaman Nabi Umar bin Abi Salamah jadi imam beliau. Umurnya masih 6 atau 7 tahun. Tapi imam dia. Kenapa? Karena paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Jadi yang jadi imam itu bukan hanya tua. Tua itu derajat poin kesekian itu. Tingkatan kesekian. Yang pertama dilihat apa? Aqra'uhum. Yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Ini yang menjadi imam. Maka hendaknya pengurus masjid di sini ini perlu diperhatikan. Ketika menunjuk imam, ingat Anda bertanggung jawab ya. Menjadi imam ya kalau perlu diseleksi. Siapa yang berhak menjadi imam itu? Yang bagus bacanya karena dia akan bertanggung jawab ya terhadap sholat. Itu masjid yang pertama yang ada imam. Kalau tidak ada imam, bagaimana? Para ulama menjelaskan kalau tidak ada imam rawatib,
dan Anda merasa diri Anda bagus bacaan, tidak apa-apa Anda maju. Dan tidak perlu Anda merasa sungkan. Itu sungkan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau Anda di mana tempat umum misalnya, dan Anda tahu Anda ini belajar, tidak apa-apa Anda maju. Karena dengan syarat itu bukan imam, masjid itu tidak ada imam rawatibnya. Boleh Anda maju. Bagaimana sikap melihat orang yang belajar tahsin yang berlebihan? Karena saya lihat ketika Ustaz imam biasa saja. Ya, tentunya belajar tahsin dan sebagainya. Dalam hal segala sesuatu itu tidak boleh hulu. Ya. Hulu itu artinya berlebihan. Tapi suatu hal yang perlu diingat, yang bisa menilai itu tentunya siapa? Ini berlebihan atau tidak? Tentunya orang yang paham, orang yang ahli. Tentunya dalam belajar itu memang tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu nggak boleh berlebihan. Ya, dalam melafazkan huruf misalnya, atau panjang matnya atau gunnahnya tidak boleh berlebihan. Kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Cuman juga yang menilai itu hulu termasuk hulu atau tidak tentunya orang yang paham, ya. Ini yang perlu diingat juga, ya. Maka dan perlu diingat juga, ya, dalam mempelajari tajwid tentunya ya mempelajari sesuai dengan ya batas minimal yang kita diajarkan untuk bisa melafazkan huruf misalnya. Melafazkan huruf dengan benar, kemudian panjang, kemudian gunnah dan sebagainya. Tidak berlebihan, yang ada sebagian orang yang terlalu berlebihan kemudian dia hanya memperhatikan masalah masalah makhraj saja misalnya, atau masalah mat saja. Lupa dia masalah yang lain. Padahal ya Al-Qur'an diturunkan tidak hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga untuk diamalkan, untuk dipelajari maknanya. Nah, ini juga yang perlu dipahami. Tapi oleh karena itu ya mempelajari Al-Qur'an ya harus tentunya dengan ada ilmunya, ada teorinya yang harus dipelajari, tapi juga tentunya tidak berlebihan, ya. Tentunya pertengahan dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.